Wakil Presiden Gibran Rakabuming menegaskan komitmen pemerintah mendorong peningkatan akses produk lokal ke ruang strategis di pusat perbelanjaan dan jaringan retail modern. Sebanyak 100 peserta dari nelayan mendapatkan pelayanan kesehatan gratis di tempat pelelangan ikan Muara Angke Penjaringan, Jakarta Utara. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Tiara. Kita awali dengan informasi yang pertama, pemirsa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming menegaskan komitmen pemerintah mendorong peningkatan akses produk lokal ke ruang strategis di pusat perbelanjaan dan jaringan retail modern. Penegasan tersebut disampaikan Wapres saat menerima perwakilan Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO di Istana Wakil Presiden Jakarta. Wapres menilai penempatan produk lokal di lokasi yang mudah terlihat dan diakses konsumen menjadi langkah konkret untuk meningkatkan daya saing UKM di tengah dominasi produk global. Chairman HIPINDO Budi Hadjo Idwansyah mengatakan masukan tersebut akan disampaikan kepada anggota agar merek-merek lokal dapat menjadi tuan rumah di negerinya sendiri dan diberikan tempat strategis baik di mal maupun di toko retail anggota HIPINDO. Menurut Budi Hadjo, Wapres meyakini bahwa kualitas produk UKM Indonesia tidak kalah dengan produk asing. Namun untuk mempercepat pertumbuhannya diperlukan dukungan nyata, salah satunya melalui keringanan margin sewa dan skema konsinyasi yang lebih berpihak. Lebih lanjut, Budi Hadjo menyatakan sejalan dengan penguatan produk lokal, Wapres juga mengapresiasi gerakan belanja di Indonesia saja. Program yang diinisiasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama HIPINDO, APPBI, dan APRINDO ini dinilai mampu mendorong wisata belanja sebagai sumber devisa nasional. Kita tampung masukannya kepada anggota bahwa merek-merek lokal itu menjadi tuan rumah dan diberikan tempat yang strategis di mal maupun di toko-toko yang ada di anggota HIPINDO. Namun memang menghadapi masalah dari segi costing, mungkin juga dari segi konsinyasi tadi, arahan Pak Wapres untuk bisa diberikan dukungan dari sektor HIPINDO untuk para supplier. Kita menjadikan wisata belanja menjadi tolak ukur atau tolak punggung daripada ekonomi Indonesia. Bahwa wisata belanja akan mendatangkan banyak devisa, mendatangkan turis, dan juga akan meningkatkan ekonomi kita. Kami harapkan ke depan bahwa hubungan ini kita juga mengundang Bapak Wapres untuk bisa dapat hadir di acara-acara kami, baik nanti di bulan 8 di Indonesia Retail Summit, untuk membuka dalam rangka Hari Retail Modern Indonesia, dan juga dalam belanja di Indonesia aja Lebaran ini, termasuk di Imlek. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, selain itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming juga menerima audiensi Papua Football Academy Elite Camp di Istana Wakil Presiden Jakarta. Pada pertemuan tersebut, Wapres memberikan arahan dan motivasi kepada para pemain muda Papua yang akan mengikuti program training camp dan seleksi bersama klub-klub sepak bola di Austria selama 3 pekan. Dalam arahannya, Wapres berpesan agar para pemain memanfaatkan kesempatan tersebut secara optimal, menjaga semangat dan fokus, serta terus belajar demi mengharumkan nama Indonesia. Direktur Akademi PFA Wolfgang Pikal menyampaikan bahwa Wapres memberikan sambutan hangat sekaligus motivasi kepada para pemain agar tampil maksimal selama di Austria. Salah satu pemain PFA Elite Camp Austria, Dolfi Theophilus Salosa, mengungkapkan rasa senangnya dapat bertemu langsung dengan Wapres sebelum keberangkatan ke Austria. Pada kesempatan itu, para pemain menyerahkan jaket dan bola untuk ditandatangani Wapres sebagai simbol dukungan dan doa sebelum keberangkatan. Selain itu, untuk menambah semangat, Wapres juga memberikan sepatu kepada para pemain. Papua Football Academy, program yang jauh-jauh berasal dari timur Indonesia, ada di Timika, didukung oleh PT Freeport Indonesia semenjak tahun 2022. Pada kesempatan kali ini kami bisa menyampaikan bahwa talenta-talenta jauh dari timur ini tidak kalah bersaing
Sehingga pada hari ini, nanti malam mereka akan mengadu nasib di Austria dengan diberikan kesempatan 3 minggu beserta 3 klub. Mereka akan unjuk gigi, harapannya mereka punya pilihan karir lebih banyak dan menjadi pesepak bola profesional. Pertemuan tersebut juga sejalan dengan pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam penguatan pembangunan sumber daya manusia unggul dan pemerataan kesempatan bagi generasi muda di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah mendorong agar talenta-talenta dari daerah, termasuk Papua, memperoleh akses pembinaan, fasilitas, dan jejaring internasional yang memadai sebagai bagian dari transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, sebanyak 100 peserta dari nelayan mendapatkan pelayanan kesehatan gratis di tempat pelelangan ikan Muara Angke Penjaringan, Jakarta Utara. Acara ini digelar Badan Komunikasi Pemerintah untuk mendorong pencegahan dan deteksi dini penyakit. Dalam rangka 1 tahun program pengobatan gratis, Badan Komunikasi Pemerintah menggelar pengobatan gratis di tempat pelelangan ikan Muara Angke Penjaringan, Jakarta Utara. Kegiatan ini diikuti sebanyak 100 nelayan beserta keluarga. Kegiatan ini ditinjau langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Ini cek kesehatan. Cek kesehatan ya? Iya. Alhamdulillah, tadinya saya mau berobat ke Puskesmas, nggak jadi ada program ini. Alhamdulillah sih. Cukup membantu ya, Bu? Iya, membantu. Mudah-mudahan aja setiap bulan. Teman, pagi ini saya ke Muara Angke untuk melihat proses pemeriksaan kesehatan gratis yang diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan. Jadi ini para istri nelayan, kemudian para nelayan, dan juga para pekerja di sektor nelayan yang ada di Muara Angke, ya, jumlahnya sangat besar sekali, dan menurut saya nanti bisa dapat statistiknya juga tentu penyakit apa aja yang sebetulnya yang diderita oleh mereka, ya. Dan ini nanti akan dilakukan rujukan dan seterusnya. Saya kira begitu, dan cek kesehatan gratis ini terus di seluruh sektor. Jadi tadi saya dapat masukan dari Ibu Kepala ini, juga di sektor pertanian, ya. Terus kemudian di UMKM dan juga pengemudi atau di terminal. Nanti kita akan melakukan juga untuk pengemudi di terminal. Jadi kita perluas di komunitas-komunitas yang biasanya tidak mengakses layanan kesehatan. Jadi termasuk di nelayan ini. Itu perbedaan kita untuk tahun kedua. Perbedaan yang kedua, ternyata evaluasi kita untuk yang di komunitas itu kadang-kadang sudah ketemu tekanan darahnya tinggi, ketemu gula darahnya tinggi, tapi dirujuk ke puskesmas untuk dapat obat. Ternyata banyak yang putus, sudah dirujuk nggak datang. Sehingga kalau teman-teman lihat hari ini langsung dikasih obatnya. Jadi langsung dikasih obatnya di sini karena kita memperbaiki supaya yang ketemu masalah langsung dapat tata laksana. Kemudian yang ketiga, saya ingin berpesan bahwa ini CKG setahun sekali. Jadi seperti MCU setahun sekali, CKG setahun sekali. Jadi yang kemarin sudah CKG tahun lalu, jangan lupa tahun ini periksa juga. Karena bisa jadi tahun lalu tekanan darahnya belum tinggi, tahun ini tekanan darahnya sudah tinggi. Jadi ada 3 hal yang berbeda, ada 2 hal yang berbeda, satu tata laksana segera diberikan, lalu yang kedua kita lakukan lebih luas di komunitas-komunitas, lalu yang ketiga jangan lupa setahun sekali cek kesehatan gratis. Tadi kita lihat ya hasil pemeriksaan, kita temukan tekanan darah tinggi, kita dapat Bapak nelayan 170/100, itu sangat tinggi. Nah, karena kita di komunitas, pemeriksaan untuk ginjal, pemeriksaan untuk EKG, jantung, pemeriksaan untuk profil lipid atau lemak ya, LDL, HDL, kolesterol, itu belum bisa kita berikan di sini karena keterbatasan tempat. Jadi Bapak yang tadi akan dirujuk ke puskesmas supaya ada pemeriksaan jantung, ginjal, dan juga lemak. Tadi kita juga ketemu gula darah 400. Jadi sebetulnya banyak masyarakat kita sudah ada masalah tapi nggak merasakan.
atau kalaupun merasakan ditahan. Karena saya pusing-pusing sedikit, itu biasanya ditahan. Nah, kenapa kita mesti lakukan cek kesehatan gratis? Supaya ketemu masalahnya dan nggak perlu nanti tiba-tiba harus cuci darah. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong pencegahan dan mendeteksi dini penyakit melalui layanan pemeriksaan kesehatan dasar bagi masyarakat. Pemeriksaan kesehatan ini dilaksanakan secara gratis bagi masyarakat. Dari Jakarta, Nandityo, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, anggota Komisi 3 DPR RI Sudison Tandra menegaskan proses penunjukan Hakim Konstitusi Adis Kadir telah sesuai mekanisme dan aturan perundang-undangan. Ia juga meminta Adis Kadir menjalankan tugasnya sebagai Hakim Konstitusi dengan baik dan tetap menjaga martabat lembaga. Dalam konteks Anggota Komisi 3 DPR RI Sudison meminta Adis Kadir menjalankan tugasnya sebagai Hakim Konstitusi dengan baik dan menjaga martabat lembaga setelah resmi dilantik sebagai Hakim MK. DPR juga meminta semua pihak menghormati proses tersebut. Ia menegaskan DPR telah menjalankan tugasnya melalui uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test sebelum menyerahkan nama Adis Kadir untuk dilantik oleh Presiden. Sudison juga menegaskan setelah resmi dilantik, Adis Kadir berhak menjalankan tugasnya sebagai Hakim Konstitusi tanpa intervensi. Di dalam negara hukum kita, semua kan sudah tertata, ya, separation of power. Masing-masing lembaga mempunyai kewenangan sendiri, kan? Nah, tugas dari DPR itu sudah melakukan fit and proper test, sudah menyerahkan Bapak Adis Kadir dan sudah dilantik oleh Presiden, maka kami minta agar Pak Adis Kadir itu silakan menjalankan tugasnya sebagai seorang negarawan, sebagai seorang hakim konstitusi. Nah, kalau tugas dari MK-MK itu adalah menjaga supaya tidak terjadi pelanggaran etik dan menjaga keluhuran martabat hakim yang bersifat post factum. Artinya bahwa setelah dilantik, apakah yang bersangkutan itu melakukan suatu pelanggaran baru bisa diadili. Nah, sekarang kan Pak Adis Kadir baru aja bekerja. Maka kami menghimbau kepada semua pihak dan saya juga yakin bahwa MK-MK itu adalah negarawan dan akan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Terkait peran Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Sudison menyebut lembaga tersebut bersifat post factum, yaitu menindaklanjuti jika terjadi dugaan pelanggaran etik setelah seseorang menjabat. Menurutnya, saat ini Adis Kadir baru saja mulai bertugas sehingga belum ada dasar untuk penilaian terhadap pelanggaran. Dari Jakarta, Natasha Alko, Adi Chandra, Berita Nasional TV. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB menembaki pesawat milik Smart Air. Informasi selengkapnya usai jeda. Berita Nasional Pagi akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kelompok kriminal bersenjata atau KKB menembaki pesawat milik Smart Air saat baru mendarat di Bandara Perintis Korowai Batu, Kabupaten Boven Diguel, Papua Selatan. Insiden ini menewaskan pilot dan kopilot. Kelompok kriminal bersenjata atau dikenal dengan sebutan KKB menembaki pesawat milik Smart Air (PKNSR) saat baru mendarat di Bandara Perintis Korowai Batu, Distrik Yaniruma, Kabupaten Boven Diguel, Papua Selatan pada Rabu 11 Februari 2026. Kasatgas Operasi Damai Chartens 2026 Brigjen Faisal Ramdhani menyatakan insiden ini menelan 2 korban jiwa yaitu pilot dan co-pilot atas nama Egon dan Baskoro. Kasus ini menurut Faisal Ramdhani dalam penyelidikan kelompok sipil bersenjata pimpinan siapa yang melakukan penembakan. Karenanya belum bisa dijelaskan secara rinci kronologi peristiwa penembakan. Berdasarkan informasi di lapangan, pesawat diketahui melakukan penerbangan dengan rute Tanah Merah menuju Danawage atau Korowai Batu berangkat pada Rabu pagi. Sekitar 30 menit penerbangan kemudian pesawat mendarat di Bandara Korowai Batu. Setibanya di Bandara Korowai, pesawat dikepung dan ditembaki oleh KKB. 12 penumpang dalam pesawat berusaha menyelamatkan diri ke arah hutan. Sedangkan pilot dan co-pilot yaitu Kapten Egon dan Kapten Baskoro diduga dieksekusi saat di runway bandara. Dari mana Bung? Kita geser dari Yaukimo. Belum diketahui apakah
kelompok dari mana yang melakukan aksi tersebut? Kita sedang penyelidikan kalau Penyelidikan. ya, kita masih dalami. Belum dipastikan atau sudah dipastikan untuk pilot dan co-pilot dengan penumpangnya? Ya kalau untuk sementara yang kita pastikan itu ada korban 2 orang, tapi untuk yang lainnya kita belum tahu. Untuk situasi sampai saat ini? Sampai saat ini memang situasi kita sudah berusaha untuk berhubungan dengan kondisi masyarakat di sana ataupun masyarakat yang bisa kita hubungi. Sementara sih situasi belum ada perkembangan lebih lanjut, tapi yang pasti terakhir kita tahu ada 2 korban tersebut. Selanjutnya korban dievakuasi, petugas melakukan pengamanan serta penindakan. Hingga Kamis pagi, situasi di Bandara Korowai terpantau kondusif. Masyarakat diminta berhati-hati dengan pergerakan KKB yang masih berada di sekitar lokasi. Dari Jayapura, Rifan Dunai, Berita Nasional TV. Kabar berikutnya, praktik penyalahgunaan gas LPG subsidi 3 kg di wilayah Cimaung, Bandung, Jawa Barat terbongkar. Polda Jawa Barat membekuk 2 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dari kicauan para pelaku diketahui perbuatan mereka merugikan negara hingga 2,8 miliar rupiah. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat membongkar praktik pengoplosan gas melon LPG ukuran 3 kg yang dijalankan 2 pelaku berinisial AS dan AJ. Keduanya diciduk di sebuah gudang di kawasan Cikalong, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Kamis 5 Februari 2026. Kedua pelaku berurusan dengan polisi lantaran mengoplos tabung gas non-subsidi ukuran 12 dan 5,5 kg dengan menyuntikkan isi dari gas melon 3 kg bersubsidi. Kepada petugas komplotan ini mengaku sudah menjalankan praktik pengoplosan gas selama kurang lebih 1 tahun dan mengantongi keuntungan pribadi hingga sebesar 1,6 miliar rupiah. Dihitung-hitung perbuatan mereka membuat negara mengalami kerugian hingga sebesar 2,8 miliar rupiah. Berdasarkan hasil pemeriksaan petugas, diketahui pelaku AS sebagai pemilik gudang juga mengelola 6 pangkalan tabung gas dan LPG bersubsidi dengan total tabung dari ke-6 pangkalan sebanyak 10.800 tabung. Seperempat diantaranya digunakan sebagai bahan untuk mengoplos gas non-subsidi. Ada seorang tersangka dengan inisial AJ tertangkap tangan sedang memindahkan LPG dari tabung 3 kg bersubsidi ke dalam tabung LPG ukuran 12 kg dan 5,5 kg dengan cara menyuntik menggunakan regulator. Sebagaimana tadi kita dapat disaksikan bahwa ini adalah praktek penyuntikan yang dilakukan dengan menggunakan regulator yang sudah dimodifikasi valve-nya menggunakan kuningan, kemudian setelah itu menempelkan es batu mendinginkan tabung LPG, dan kemudian termasuk juga itu dipindahkan ada yang ke tabung 12 kg sehingga itu dibutuhkan 4 tabung 3 kg bersubsidi, sedangkan juga ada yang dipindahkan ke tabung 5,5 kg sehingga membutuhkan 2 tabung LPG yang bersubsidi atau tabung melon. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat Undang-Undang Penyalahgunaan Migas dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda sebesar 60 miliar rupiah, jungto pasal perlindungan konsumen dengan ancaman penjara 5 tahun dan dengan denda 2 miliar rupiah. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, kepergok saat beraksi, 1 dari 2 maling motor nyaris babak belur dihajar warga di Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten. Pelaku yang sempat berontak saat ditangkap membuat warga geram dan akhirnya mengikat pelaku di tiang lampu sambil menunggu polisi datang ke lokasi. Pelaku pencurian sepeda motor yang berhasil ditangkap ini nyaris babak belur dihajar di Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten pada Rabu siang. Pria berinisial MS yang awalnya melakukan perlawanan saat akan ditangkap ini sempat membuat warga geram dan akhirnya mengikat pelaku di tiang lampu di tengah permukiman. Setelah 1 jam menjadi tontonan warga, pelaku kemudian diamankan ke Polsek Cisoka bersama barang bukti kunci letter T dan sepeda motor korban yang belum sempat dibawa kabur.
Rabu sore, Kapolsek Cisoka mengungkapkan sebelumnya pelaku dengan satu temannya berinisial RR mencoba mencuri sepeda motor milik warga di sebuah rumah kontrakan. Namun saat akan mengeluarkan sepeda motor curiannya dari dalam kontrakan, kerabat pemilik motor memergokinya dan langsung berteriak meminta pertolongan warga. Satu pelaku berhasil kabur menggunakan sepeda motor, sementara satu pelaku berinisial MS ini berhasil ditangkap setelah sebelumnya sempat mengancam warga. Diamankan satu orang pelaku curanmor yang dimana mereka beroperasi 2 orang, dimana salah satu sebagai eksekutor dan satunya lagi sebagai joki. Pada saat eksekutor melaksanakan pencurian tersebut menggunakan kunci T, didapati oleh saksi yang mengetahui pelaku sedang menggeret motor. Nah, pada saat itu juga saksi juga berteriak maling gitu, sehingga para korban pun keluar dari dalam rumah dan langsung segera mengamankan pelaku tersebut. Namun untuk salah satu pelaku yang joki tersebut dapat melarikan diri. Nah, setelah terjadinya ketahuannya pelaku tersebut, langsunglah pelaku diamankan oleh warga dan langsung dilaporkan kepada Polsek Cisoka, langsung diamankan ke Makopolsek. Untuk motor korban sendiri sudah sempat dibawa belum Pak Kapolsek? Jadi untuk motor korban sendiri itu sudah sempat diarahkan keluar gerbang, namun tidak sempat dibawa. Gitu. Untuk satu lagi yang buron itu udah diketahui identitasnya atau seperti apa? Sementara yang kita ketahui satu pelaku yang masih buron berinisial R. Kalau untuk yang diamankan? Untuk diamankan sendiri ada satu barang bukti motor dari korban dan juga kunci T. Ya itu. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polsek Cisoka, sementara satu pelaku lainnya yang melarikan diri kini masih dalam pengejaran unit Reskrim Polsek Cisoka. Dari Tangerang, Banten, Mujib Latumerisa, Berita Nasional TV. Sementara itu, pemirsa, aksi penjamretan di kota Yogyakarta berhasil digagalkan oleh korban sendiri. Seorang mahasiswi nekat menabrakkan sepeda motor ke pelaku saat berusaha melarikan diri. Polisi yang turun ke lokasi langsung mengamankan pelaku dan menetapkannya sebagai tersangka. Oh iki, aku bilang, ditaleni dulu. Iki loh. Inilah rekaman video saat seorang terduga pelaku jamret diamankan oleh warga bersama petugas kepolisian di sekitar SD Muhammadiyah Pakel, Kota Yogyakarta. Rekaman ini sempat viral di media sosial dan salah satunya diunggah oleh akun X Merapi Uncover. Berdasarkan penjelasan Polsek Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, peristiwa penjamretan terjadi di Jalan Menteri Supeno, Kelurahan Sorosutan, Umbul Harjo. Kejadian berlangsung pada Senin 9 Februari 2026. Korban dalam kejadian ini adalah seorang mahasiswi bernama Eviana. Saat itu korban sedang mengendarai sepeda motor dan memboncengkan temannya Yunda untuk berbelanja. Namun saat melintasi Jalan Menteri Supeno, korban tiba-tiba dipepet oleh pelaku jamret. Pelaku langsung merampas telepon seluler milik korban yang terletak di dashboard depan motor sebelah kiri. Menyadari barangnya dirampas, korban secara spontan melakukan pengejaran sambil berteriak meminta pertolongan. Kejar-kejaran terjadi sepanjang kurang lebih 100 meter. Aksi tersebut berakhir di sekitar SD Muhammadiyah Pakel setelah korban menabrakkan sepeda motor ke arah motor pelaku hingga keduanya terjatuh. Pelaku sempat melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh warga sekitar. Tiba-tiba dipepet oleh terduga pelaku dari sebelah kiri dan kemudian terduga pelaku ini mengambil handphone yang diletakkan oleh korban di dashboard motor depan bagian kiri. Setelah diambil oleh pelaku, kemudian pelaku kabur, korban pun spontan mengejar pelaku. Korban mengejar pelaku, terjadi pengejaran, dan kemudian korban ini menabrakkan motornya ke motor pelaku, dan alhasil pelaku tersebut terjatuh, kemudian pelaku sempat berlari, dan kemudian ditangkap oleh warga. Polisi kini telah mengamankan pelaku beserta barang bukti kejahatan. Pelaku resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 476 KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga 500 juta rupiah.
Hasil penyelidikan polisi mengungkap pelaku berinisial WY alias Koko alias Siheng merupakan seorang residivis kasus penganiayaan yang baru saja bebas pada Januari 2026. Saat melancarkan aksi jambret, pelaku menggunakan sepeda motor hasil pencurian yang sebelumnya terjadi di wilayah Banguntapan, Kabupaten Bantul. Dari Yogyakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi terkait aksi baku tembak antara polisi dan pelaku pencurian sepeda motor. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Anda kembali menyaksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, hilangnya satu unit mobil di sebuah kafe kawasan Demang Lebar, Daun, Palembang yang sempat ramai diperbincangkan di media sosial akhirnya terungkap. Polisi menangkap dua pelaku pencurian yang tak lain merupakan teman korban sendiri. Pelarian David dan Erik akhirnya terhenti setelah keduanya diciduk aparat kepolisian di tempat persembunyian masing-masing atas kasus pencurian satu unit mobil di sebuah kafe pada 13 Januari 2026 di kawasan Demang Lebar, Daun, Palembang. Kasus ini sempat menghebohkan media sosial karena korban tak menyangka mobilnya dibawa kabur oleh orang yang selama ini dipercayainya. Belakangan diketahui penjambretan itu hanyalah rekayasa sebuah skenario yang disusun untuk menguasai kunci mobil korban. Setelah mengantongi kunci, pelaku kembali mengajak korban bertemu di sebuah kafe. Namun saat korban tiba, pelaku tidak datang dan justru membawa kabur mobil korban yang terparkir. Penyelidikan polisi mengungkap kejahatan tersebut telah direncanakan sejak 1 minggu sebelum kejadian. Pelaku utama David mengajak korban berkeliling di kawasan 24 Ilir. Dalam perjalanan, korban menitipkan tas berisi kunci mobil dan telepon genggam kepada pelaku. Tak lama kemudian tas itu seolah-olah dirampas oleh pelaku jambret di jalanan. Polisi juga mengungkap terdapat satu pelaku lain selain Erik yang berperan membantu David sebagai pelaku utama. Pelaku tersebut kini masih dalam pengejaran. Pada saat pelaku dan korban ini berkendara, kunci dan HP milik korban itu dimasukkan ke dalam tas lempang pelaku, dan kemudian ada orang yang berpura-pura menjadi jambret mengambil tas tersebut. Kemudian pada selang waktu seminggu kemudian, korban dan si pelaku inisial D ini bertemu terkait dengan kendaraan ataupun bertransaksi kendaraan, yang mana pada saat itu pelaku tidak datang. Kemudian si korban sudah menunggu, dan kemudian karena sudah lama menunggu, korban keluar dari kafe di daerah Demang, dan terlihat di sana kendaraan korban sudah tidak ada. Ditemukan bahwasanya kendaraan tersebut diambil dengan menggunakan kunci duplikat dari kendaraan tersebut. Kedua pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolda Sumsel. Polisi masih mendalami keterlibatan pelaku lain serta melengkapi berkas perkara untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV. Selanjutnya, aksi baku tembak antara polisi dan pelaku pencurian sepeda motor pecah di sebuah pemukiman Kabupaten Lampung Utara, Lampung. Satu pelaku yang telah beraksi di lebih dari 20 TKP berhasil dilumpuhkan dengan tembakan, sementara satu lainnya kabur ke arah perkebunan. Video CCTV ini merekam jelas suara baku tembak antara tim TKP 308 Polres Lampung Utara dengan komplotan pelaku curanmor di Kelurahan Kepala 7 Kecamatan Kota Bumi Selatan Senin sore. Salah satu pelaku, Johnny Edward 34 tahun, melakukan perlawanan dengan melepaskan tembakan ke arah petugas dan pintu mobil hingga tembus. Saat itu, tim TKP langsung memberikan tindakan tegas terukur dan melumpuhkan kedua kaki pelaku Johnny. Sementara satu pelaku lainnya melarikan diri ke arah perkebunan dan masih dalam pengejaran.
Dari hasil pemeriksaan, pelaku yang sudah residivis 3 kali kasus pencurian ini ternyata telah beraksi di lebih dari 20 tempat kejadian perkara di Lampung Utara sejak 2024. Sementara dalam penangkapan itu, polisi turut mengamankan barang bukti berupa 1 pucuk senjata api rakitan jenis revolver beserta amunisi dan 1 unit sepeda motor. Jadi pada saat itu seperti dia skate lokasi yang akan dilakukan aksinya, kemudian dari tim Resmob TK 308 Polres Lampung Utara langsung menuju ke TKP yang dimaksud. Sesampai di TKP terjadi aksi baku tembak. Jadi pelaku melihat ada anggota di sana langsung melakukan perlawanan. Dan dengan adanya perlawanan tersebut, petugas juga melakukan tembakan balasan yang tegas terukur sehingga pelaku dapat dilumpuhkan. Namun 1 pelaku masih dalam pengejaran oleh Satreskrim Polres Lampung Utara. Pelaku ini sempat menembak, Nan? Sempat menembak mengenai mobil yang dikendarai oleh tim Resmob Polres Lampung. Untuk TKP yang sudah diakui itu lebih dari 20, terutama di wilayah Kota Bumi Sumber. Hingga kini polisi masih memburu 1 pelaku lain yang telah masuk daftar pencarian orang. Kasus ini juga terus dikembangkan untuk mengungkap jaringan curanmor lintas kabupaten di wilayah Lampung. Dari Lampung Utara, Lampung, Immanuel Siborangkir, Berita Nasional TV. Kabar berikutnya, kecelakaan maut kembali terjadi di ruas Jalan Nasional Rangkas Bitung Citeras, Lebak, Banten. Seorang pelajar berusia 16 tahun tewas di lokasi kejadian usai terjatuh dan terlindas truk saat hendak menyalip. Kini pihak kepolisian tengah melakukan pengejaran terhadap sopir truk yang melarikan diri usai kejadian. Iya, mobil lama. Beginilah detik-detik rekaman CCTV yang memperlihatkan kejadian kecelakaan di Jalan Nasional Profesor Dr. Insinyur Sutami, tepatnya di Kampung Tutul, Desa Citeras, Kecamatan Rangkas Bitung, Lebak, Banten, menjadi saksi bisu kecelakaan tragis yang menimpa seorang pelajar pada Rabu malam. Korban diketahui bernama Maulana, 16 tahun, warga Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang. Saat kejadian, korban yang mengendarai sepeda motor metik melaju dari arah Rangkas Bitung menuju Citeras. Berdasarkan olah TKP awal, korban diduga hendak menyalip kendaraan di depannya dengan mengambil jalur tengah. Namun dari arah berlawanan tiba-tiba muncul sebuah truk yang membuat korban panik dan melakukan pengereman mendadak. Akibatnya korban kehilangan kendali hingga tergelincir ke sisi kiri jalan. Naas, pada saat bersamaan sebuah truk yang melaju searah langsung melindas tubuh korban hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Melibatkan 1 kendaraan bermotor sama kendaraan truk yang sampai saat ini belum diketahui untuk identitas truknya tersebut. Pak, untuk korban ini bisa disebutkan Pak nama sama alamatnya dari mana sih Pak? Ya, nama saudara Ilham Maulana, umur 15 tahun, pekerjaannya pelajar, alamat Kampung Cikasantren, RT 17 RW 05, Desa Pegintungan, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang. Pak, itu kejadian itu si korban ini mau kemana sih Pak? Untuk sementara informasinya dari saksi maupun teman-temannya, jadi yang bersangkutan ini mengarah dari Rangkas Bitung menuju Citeras. Setibanya di TKP hendak menyalip suatu kendaraan, ternyata di sebaliknya ada kendaraan yang berlawanan, mengerem mendadak, terjadilah terpeleset ke kolong kendaraan tersebut. Kita akan lakukan upaya pengejaran karena kita berdasarkan saksi baik CCTV. Untuk sementara ini kita terbentur dengan nomor polisinya karena di CCTV belum ada yang melihatkan nomor plat nomornya. Satlantas Polres Lebak kini tengah mengumpulkan keterangan saksi dan menyisir rekaman CCTV di sekitar lokasi untuk mengidentifikasi truk yang terlibat. Jenazah korban telah dievakuasi sementara kendaraan miliknya diamankan sebagai barang bukti. Dari Lebak, Banten, Firman Arif, Berita Nasional TV.
Beralih ke kabar lain, pabrik produsen cat di kawasan industri Bunder, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar hebat. Karyawan dan warga yang berada di lokasi kejadian panik lantaran ledakan sempat beberapa kali terjadi dari tangki penyimpanan bahan kimia. Asap tebal disertai api besar membubung dari pabrik produsen cat yang terbakar di kawasan industri Bunder, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu malam. Banyaknya bahan kimia di dalam pabrik membuat api semakin membesar dan merambat ke bangunan lain yang berada di area pabrik cat milik PT Futanlux Semitrako ini. Beberapa kali ledakan pun sempat terjadi dari tangki penyimpanan bahan kimia hingga membuat warga dan karyawan yang berada di lokasi kejadian panik berhamburan keluar. Proses pemadaman pun berlangsung cukup lama hingga Kamis dini hari lantaran api yang membakar bahan kimia di pabrik cat ini terus berkobar dan sulit dipadamkan. Sebanyak 8 unit mobil damkar dari Kabupaten Tangerang dan 2 unit mobil damkar dari Kota Tangerang diterjunkan untuk memadamkan dan melokalisir api. Komandan Peleton Damkar Kabupaten Tangerang Amir mengatakan peristiwa kebakaran di pabrik produsen cat ini terjadi pada pukul 19.30. Meski pabrik dalam kondisi beroperasi, namun tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Untuk penyebab kebakaran hingga saat ini belum diketahui pasti. Kalau untuk saat ini dalam proses penanganan, dalam segi pemadaman kita yang menangani 8 unit ya, 8 unit dari berbagai pos. Kalau untuk kronologi awal seperti apa sih Pak? Kalau untuk kronologi awal masih belum diketahui Pak. Kebakaran dari jam berapa sampai? Kita dari Mako menerima kejadian sekitaran pukul jam 7.30 WUB malam. Bang, kalau yang terbakar ini apa sih Bang? Yang terbakar ini informasi pabrik cat Pak. Ada korban jiwa nggak dalam kebakaran? Kalau korban jiwa tidak ada. Sejauh ini udah berapa jam proses pemadaman? Berapa sekarang? Sekarang jam 12. Untuk penanganan udah kurang lebih 5 jam. Setelah hampir 5 jam lebih proses pemadaman, api yang membakar bangunan pabrik produsen cat ini akhirnya bisa dikendalikan petugas pemadam kebakaran. Dari Tangerang, Banten, Pucit Platu, Merisa, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda menjelajahi gedung sate yang terletak di Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Kami akan segera kembali, tetap saksikan Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Gedung sate yang terletak di Jalan Diponegoro, Kota Bandung tetap menjadi magnet wisata utama bagi masyarakat yang berkunjung ke Jawa Barat. Memiliki ciri khas ornamen tusuk sate pada puncak menaranya, bangunan ini merupakan perpaduan harmonis antara arsitektur tradisional dan Eropa klasik. Dibangun pada tahun 1920 oleh pemerintah Hindia Belanda, gedung ini awalnya dikenal dengan nama Governmentsbedrijven. Seiring berjalannya waktu, gedung sate kini berfungsi sebagai kantor pusat pemerintahan atau kantor Gubernur Jawa Barat. Tidak hanya menjadi pusat administrasi, gedung ini juga telah dikembangkan menjadi destinasi wisata edukasi yang menarik. Para pengunjung dapat melihat berbagai koleksi benda bersejarah serta menelusuri jejak pembangunan Kota Bandung dari masa ke masa. Salah satu daya tarik utama bagi wisatawan adalah kesempatan untuk naik ke atas menara. Dari ketinggian tersebut, pengunjung dapat menikmati panorama indah Kota Bandung yang dikelilingi oleh pegunungan. Gedung sate beroperasi setiap hari Senin hingga Jumat, mulai pukul 8 pagi hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Bagi Anda yang ingin berkunjung, disarankan untuk memeriksa jadwal terlebih dahulu karena terdapat pengaturan khusus bagi wisatawan umum. Tim Liputan Berita Nasional TV.
Ya, dari Bandung kita beralih ke kota Yogyakarta yang kembali menarik perhatian dunia internasional setelah food vlogger asal Inggris Luke Martin menyebut daerah ini sebagai salah satu kota makanan terbaik di dunia. Dalam episode keduanya di Yogyakarta, Luke menjelajahi Pasar Legi Kota Gede dan menyajikan pengalaman kuliner tradisional selama 24 jam. Berikut ulasannya untuk Anda. Pasar Legi Kota Gede di Yogyakarta menjadi salah satu lokasi utama yang disorot dalam video tersebut. Pasar tradisional ini dikenal sebagai pusat kuliner legendaris yang menyajikan beragam makanan khas daerah. Dalam kunjungannya, Luke Martin mencoba berbagai hidangan tradisional seperti mie ayam, kipo khas Kota Gede, hingga masakan berbasis daging yang dimasak secara tradisional. Semua makanan disajikan langsung oleh pedagang lokal. Luke menyebut pengalaman makan di Yogyakarta sebagai sesuatu yang jarang ditemukan di tempat lain. Menurutnya, apa yang dinikmati di Yogyakarta dalam satu hari bisa melampaui pengalaman makan seumur hidup di tempat lain. Melalui konten video ini, Luke Martin berharap dapat memperkenalkan kuliner lokal Yogyakarta ke dunia internasional. Ia juga menekankan pentingnya melestarikan makanan tradisional sebagai identitas budaya. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, selanjutnya kita ke Pasar Doro di Kabupaten Pekalongan yang kembali menjadi pusat perhatian setelah diketahui memiliki potensi hasil bumi yang sangat melimpah seperti pisang, durian, alpukat, hingga menteng. Dengan produksi pisang saja yang mencapai 5 ton per hari, Bupati Pekalongan berencana menata kawasan ini menjadi sentra pasar buah unggulan. Pasar Doro dikenal sebagai titik kumpul hasil bumi dari berbagai wilayah sekitar, termasuk komoditas unggulan seperti pisang, durian, dan alpukat. Dalam tinjauan terbaru, diketahui bahwa pasar ini mampu menyediakan sekitar 5 ton pisang setiap harinya untuk didistribusikan ke berbagai wilayah. Aliran distribusi hasil bumi dari pasar ini sudah menjangkau pasar-pasar besar di sekitarnya, seperti Pasar Kedungmuni, Wiradesa, hingga Pasar Comal dan Pemalang. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kecamatan Doro memiliki potensi pertanian yang sangat besar di samping sektor pariwisatanya. Bupati Pekalongan menyatakan komitmennya untuk mengembangkan pasar ini agar lebih dikenal luas dan memiliki harga jual yang lebih baik. Pemerintah daerah melalui dinas terkait akan melakukan penataan terhadap para pedagang yang selama ini masih berjualan dengan cara tradisional. Langkah penataan ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi para petani maupun pedagang lokal. Dengan pengelolaan yang lebih modern, Pasar Doro diharapkan dapat menjadi destinasi utama bagi masyarakat yang ingin mencari buah-buahan segar hasil bumi asli Pekalongan. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, bagi Anda pecinta wisata sejarah dan alam, kawasan Taman Hutan Raya Irandaha Juanda di Bandung menawarkan destinasi ikonik Goa Belanda. Terletak di tengah hutan pinus yang sejuk, goa ini menyimpan cerita panjang sebagai markas militer pada masa penjajahan. Goa Belanda yang terletak di Desa Ciburial, Kabupaten Bandung merupakan salah satu peninggalan kolonial yang masih kokoh hingga saat ini. Dibangun pada tahun 1918, awalnya goa ini berfungsi sebagai terowongan saluran air sebelum akhirnya dialihfungsikan menjadi markas militer Belanda. Saat memasuki area goa, pengunjung akan disuguhkan lorong-lorong panjang dengan dinding batu asli yang memberikan atmosfer masa lalu. Suasana alami dan sejuk khas pegunungan membuat pengalaman menjelajahi situs sejarah ini terasa semakin berkesan. Selain menikmati arsitektur goa, wisatawan juga dapat melakukan berbagai aktivitas seru, seperti menelusuri lorong bersama pemandu hingga belajar sejarah dari informasi yang tersedia. Area sekitar Taman Hutan Raya yang asri juga menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung untuk berjalan-jalan. Destinasi wisata sejarah ini terbuka untuk umum setiap hari, mulai pukul 8 pagi hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Dengan lokasinya yang mudah diakses, Goa Belanda menjadi rekomendasi utama untuk mengisi libur sambil menambah wawasan.
Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Jeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.